selamat datang lagi di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat Yeropun semua yang udah nonton aku, nonton video-video aku, udah like, udah komen. Aku ucapin terima kasih banyak banget. Dan hari ini aku mau kasih 5 rekomendasi drama Korea versi aku. Semuanya pasti tahu dong drama Korea. Gak mungkin kayaknya nggak tahu drama Korea. Mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah atau belum pernah nonton drama Korea. Tapi aku adalah salah satu pecinta drama Korea. So, jadi di sini aku bakal kasih 5 rekomendasi drama Korea versinya aku. Drama apa aja itu? Langsung aja. Drama yang pertama adalah Hotel de Luna. Jadi drama ini tuh diperankan oleh Ayu atau Lee Ji-eun sebagai Jang Man-wol. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang sebuah hotel yang ternyata di dalamnya itu bukan manusia loh, tapi justru arwah-arwah yang kayak belum tenang. Terus mereka harus menyelesaikan masalah mereka selama di dunia itu, dan mereka bisa bersinggah dulu di hotel ini yang dinamakan dengan Hotel de Luna. Pemilik dari Hotel de Luna ini atau si Jang Man-wol ini juga sebelumnya dia itu kena kutukan karena kesalahannya dia pada masa lalu. Drama ini juga termasuk genre yang romantis, horor tapi komedi. Menurut aku drama ini keren banget karena memang pemainnya juga aku suka, cast-castnya juga aku suka, apalagi ada Yo Jin-gu, itu berperan sebagai Koo Chan-song. Nah, dia itu adalah manajer salah satu hotel elit di Korea. Dan kemudian si Koo Chan-song ini diambil oleh si Jang Man-wol karena dulunya ayahnya itu pernah berjanji bahwa akan menyerahin si Koo Chan-song ini ke si Jang Man-wol karena telah menyelamatkan hidupnya dia di masa lalu. Jadi dramanya itu keren banget dan kalian juga harus nonton. Yang belum nonton, yang udah nonton pasti kayaknya ketagihan lagi buat nonton lagi. Seru banget dan kalian harus nonton, patut nonton dan aku rekomendasiin banget ini. Oke, untuk drama yang kedua, Itaewon Class. Jadi Itaewon Class ini diperankan oleh Park Seo Joon. Dia berperan sebagai Park Seroy. Jadi drama ini tuh lucu banget. Menurut aku lucu banget karena Park Seo Joon itu gaya rambutnya itu yang unik gitu loh, yang kayak batok kelapa. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang seorang ambisi anak laki-laki atau seorang pemuda yang ingin membalaskan dendam. Jadi awal ceritanya itu ketika si Park Seroy mulai masuk sekolah dan dia memukul salah satu anak dari seorang CEO. Dan dia mukul anak itu dong. Dia memukul anak itu karena si anak itu tuh sering ngebully teman-teman yang lainnya. Jadi si Park Seroy ini nggak terima dan akhirnya dia memukul si anak CEO itu. Si anak CEO ini akhirnya ngadu dong sama bapaknya. Setelah ngadu, ternyata si CEO itu ternyata bos dari ayahnya si Park Seroy. Terus akhirnya Park Seroy itu dituntut untuk minta maaf. Namun si Park Seroy itu nggak mau minta maaf karena apa yang dia lakukan itu benar untuk ngebela teman-teman yang lain. Kemudian si ayahnya itu nggak terima. Akhirnya si Park Seroy dikeluarin dari sekolah. Terus bapaknya pun dipecat. Terus nggak berselang lama dari bapaknya udah dipecat, bapaknya itu kena tabrakan. Jadi tabrakannya itu disebabin oleh si anak yang dipukulin oleh si Park Seroy ini. Terus dia mukul lagi tuh anak itu. Akhirnya si Park Seroy itu masuk penjara. Setelah dia di penjara, dia untuk bertekad untuk balas dendam atas apa yang dilakukan keluarga CEO terhadap dia dan keluarganya dia. Si Park Seroy itu udah kerja dan kemudian membangun sebuah restoran di Itaewon Class. Nah, disitulah Park Seroy mulai menemukan teman-teman yang sepemikiran dengan dia. Salah satunya adalah Kim Dami atau yang diperankan sebagai Jo Yi-so. Jadi si Jo Yi-so ini adalah seorang perempuan yang terkenal. Dia itu terkenal di sosial media dan dia mulai berteman dengan Park Seroy. Jadi drama ini pun aku juga rekomendasiin banget karena ceritanya itu tentang konflik sebuah kehidupan. Pokoknya ceritanya itu keren banget, luar biasa banget. Dan acting para castnya juga the best pokoknya. Aku juga ngerekomendasiin salah satu drama ini lagi.
Oke, untuk drama yang ketiga. Nah, drama yang ketiga ini yaitu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini diperankan oleh aktor Kim Dong Hae. Nah, si Kim Dong Hae ini juga sebelumnya udah main di drama Itaewon Class. Nah, Kim Dong Hae di sini dia berperan sebagai Oh Jisoo atau seorang pelajar yang pinter, yang kutu buku, yang mempunyai peringkat di kelas, dan dia juga berprestasi. Namun sisi gelap dari kehidupannya dia itu terletak pada ambisinya dia untuk menjadi seorang manusia yang normal, dan dia juga ingin hidup seperti teman-teman yang lain. Si Oh Jisoo ini mempunyai ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikulernya dia itu di luar sekolah adalah sebagai mucikari. Anak SMA, umuran anak SMA di Korea sana, dia udah menjadi mucikari. Jadi dia itu ngelakuin kayak gini itu untuk ngebutuhin kebutuhannya dia setiap hari, untuk bayar sekolah, untuk dia lanjut kuliah. Tapi apa yang dia lakukan itu ternyata salah besar. Nah, di sini pun si Oh Jisoo ini awalnya itu masih biasa-biasa aja. Dia setiap harinya dapat uang dari dia menjadi seorang mucikari di sebuah aplikasi, dan di aplikasinya itu dia itu nggak nampakin wajahnya dia, jadi dia itu hanya menampakkan suaranya dia, dan dia itu dipanggil samcul atau paman oleh anggota-anggota yang ada pada aplikasi itu. Jadi drama ini tuh sebenarnya tuh sisi lain dari seorang anak laki-laki yang pinter, yang di kelasnya berprestasi, ternyata mempunyai sisi gelap sebagai mucikari. Jadi awal-awal konfliknya itu ketika temannya itu si Gyuri atau Park Joo Hyun ini yang penasaran tentang kegiatannya dia di luar sekolah. Terus akhirnya dia mencuri handphone si Oh Jisoo yang ternyata handphone itu digunain buat mengoperasikan aplikasi PSK tersebut. Nah, akhirnya Gyuri pun tahu ternyata pekerjaannya dia itu sebagai mucikari. Dan akhirnya konfliknya itu semakin parah dan banyak banget gitu. Pokoknya dramanya aku juga. Tapi ini tuh menantang otak banget, menantang otak. Terus kayak sampai anak SMA udah punya usaha yang kayak gitu. Oh. Akhirnya tuh si Gyuri-nya itu pun ikut jadi mucikari. Aku pun rekomendasiin banget drama ini untuk gue di sini. Oke, langsung aja ke rekomendasi drama yang keempat. Nah, drama yang keempat ini adalah The King Eternal Monarch. Karena pemainnya itu yang banyak banget yang nunggu pastinya. Siapa lagi kalau bukan Lee Min Ho. Lee Min Ho itu seorang aktor yang terkenal dan juga populer pastinya di Korea. Dan Lee Min Ho ini dia berperan sebagai Igon. Si Igon ini adalah seorang raja dari dunia paralel. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang dua dunia, antara dunia paralel dan juga dunia nyata. Nah, dunia paralelnya itu dipimpin oleh si Igon. Jadi cerita awalnya itu si Igon kecilnya itu melihat ayahnya yang dibunuh oleh pamannya sendiri. Jadi pamannya ini ingin menjadi raja dari negara itu, yang kemudian membunuh ayah dari si Igon ini. Ketika pembunuhan terjadi, si Igon kecil pun melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Tapi ada salah seorang yang nyelamatin dia pas sedang dicekik oleh pamannya. Orang ini pun ternyata meninggalkan identitas saat si Igonnya itu lagi ngerasain sakit karena udah dicekik oleh pamannya. Kemudian bertahun-tahun akhirnya Igon menjadi besar dan seorang pemimpin dari negara paralel itu. Dan kemudian dia pun ingin mencari tahu siapa sih yang dulu pernah nolongin dia pas dia hampir dibunuh. Dan kemudian dia itu pergi ke hutan bambu yang ternyata di sana itu ada gerbang antara dunia paralel dan dunia manusia. Nah, kemudian dia pun
masuk deh tuh ke gerbang itu, dan ternyata di sini tuh dia ketemu sama orang yang nyelamatin dia pas dia kecil. Dan orang yang nyelamatin dia itu perempuan, namanya adalah Dong Tae atau Kim Go Eun. Kalian udah tahu dong Kim Go Eun itu siapa? Yang pernah nonton Goblin, pemeran dari drama Goblin. Pokoknya ceritanya itu mengasah otak juga. Pokoknya kayaknya tuh kayak otak tuh nggak nyampe gitu loh. Ceritanya tuh kayak dia kayak enak banget ya, keluar masuk negara, ke paralel ke asli, paralel ke asli, kayak ya begitu. Pokoknya dramanya tuh the best banget, dan apalagi pemain-pemainnya juga luar biasa. Aku suka banget dan aku juga rekomendasiin drama ini. Next, langsung ke rekomendasi kelima. Jadi di sini aku rekomendasiin drama yang kelima ini yang masih baru banget dan aku juga masih nonton, dan dramanya juga belum selesai. Tapi ini tuh rekomendasi banget buat Yorobun semua yang mau nonton drama Korea. Jadi drama ini adalah Record of You. Nah, Record of You ini diperankan oleh aktor ternama juga, yaitu Park Bo Gum. Park Bo Gum di sini dia berperan sebagai Sa Hye Jun. Nah, dia berperan di sini sebagai Sa Hye Jun. Dan juga Park So Dam yang berperan sebagai An Jong Ha. Jadi ceritanya drama ini itu menceritakan tentang seorang model yang ingin menjadi seorang aktor. Namun karena kepopulerannya dia itu kurang atau tidak terlalu populer, dia itu susah untuk menjadi seorang aktor karena dia tidak terlalu populer. Nah, si An Jong Ha ini dia itu seorang make up artist yang juga mengidolakan si Sa Hye Jun. Dan pertemuan mereka itu loh yang kayak seorang fans yang bertemu dengan idolnya, kemudian si idolnya itu merespon dia. Jadi drama ini pun aku juga rekomendasiin banget karena ceritanya juga seru, ceritanya juga menarik. Pokoknya drama ini tuh menceritakan tentang kehidupan seorang model yang ingin menjadi aktor, namun banyak banget tantangan dia untuk menjadi seorang aktor. Pokoknya kalian harus nonton drama ini, dan aku juga rekomendasiin banget drama ini karena ini yang sedang aku tonton dan belum selesai. Drama ini tuh keren banget. Nah, itu dia video aku hari ini tentang rekomendasi 5 drama versi aku. Semoga kalian semua dapat terhibur dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang mungkin belum pernah nonton drama Korea atau belum tahu drama Korea. Terima kasih banget yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.